semua, welcome to my channel. Ding 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 ding. Pada video ini dia akan membahas tentang profiling demografi peserta didik. Apa saja yang akan dibahas? Ada etnik dan kultural, status sosial, minat belajar, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosioemosional, perkembangan moral, perkembangan bahasa, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi belajar, dan perkembangan motorik. Lalu, tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang profiling peserta didik di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Jadi, sampel yang dia gunakan ada 10 peserta didik di kelas 11 MIPA 1. Dia ambil 5 laki-laki dan 5 perempuan. Teknik observasi yang dia gunakan adalah pemberian angket ke peserta didik, wawancara, dan juga pengamatan secara langsung selama proses pembelajaran. Sekarang yuk kita ke hasil pengamatan. Yang pertama, berdasarkan etnik dan kultural peserta didik. Pada aspek ini, guru mencari data terkait suku, kegiatan sosial masyarakat, dan kebudayaan yang ada di daerah peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan data bahwa 10 peserta didik ini berasal dari suku yang sama, yaitu suku Bali, dan mengikuti sekat rune-runi di Banjar masing-masing. Dan juga 10 peserta didik ini memiliki kebudayaan yang sama karena kebetulan mereka memiliki agama yang sama, yaitu agama Hindu. Jadi kebudayaan yang ada di Bali khususnya Hindu adalah merayakan atau melaksanakan hari raya dan upacara adat seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, Siwalatri, dan masih banyak lagi. Lanjut, yang kedua yaitu status sosial. Status sosial dapat dilihat dari pekerjaan orang tua. Jadi di sini pekerjaan ayah kebanyakan adalah wira swasta, sedangkan pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga. Dari sini kita bisa melihat berapa rata-rata gaji dari orang tua. Sekarang kita lihat hasil surveinya. Jadi ini total penghasilan orang tua peserta didik, dan di sini dari penghasilan ini peserta didik telah memiliki handphone untuk mengerjakan tugas secara online, sehingga fasilitas belajar peserta didik telah terpenuhi. Lanjut, aspek yang ketiga yaitu minat belajar. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa kebanyakan siswa menyukai mata pelajaran biologi. Namun, beberapa siswa juga menyukai mata pelajaran lain seperti prakarya dan kewirausahaan, bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Ketika diwawancarai, alasan peserta didik menyukai pelajaran tersebut antara lain karena cara guru dalam menyajikan materi sangat menarik dan mudah dipahami, lalu lebih banyak eksperimen dibandingkan teori, dan menurut mereka, mata pelajaran itu penting untuk masa depan mereka. Nah, sekarang menjadi tantangan bagi guru nih untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Mungkin dengan alasan yang diberikan para siswa ini dapat dijadikan referensi bagi guru untuk meningkatkan minat belajar siswa. Lanjut ke aspek selanjutnya yaitu perkembangan fisik. Berdasarkan data, tinggi badan peserta didik pada kelas 11 MIPA 1, 10 orang ya, berada pada rentangan 155 sampai 185 cm. Dan berat badan peserta didik berada pada rentangan 44 sampai 66 kg. Ini merupakan tinggi badan dan berat badan yang normal bagi peserta didik dengan usia 17 tahun. Biasanya, peserta didik dengan usia 17 tahun sudah mulai memperhatikan penampilan dirinya sendiri. Ini berdasarkan hasil survei grafik yang telah dilakukan. Lalu di sini peserta didik juga sudah mengalami pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Namun karena beberapa hal seperti begadang, melakukan aktivitas lain itu menyebabkan peserta didik merasa lelah ataupun mengantuk saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif atau pengetahuan. Berdasarkan hasil angket peserta didik, didapatkan data bahwa di sini peserta didik dapat memahami penjelasan materi, yang mana ini sama dengan teori Piaget, di mana remaja SMA di sini sudah mulai berpikir logis dan sudah mulai memahami sesuatu hal dan juga bisa membuat teori terhadap segala sesuatu. Selain itu, peserta didik di sini juga sudah bisa
menginterpretasikan hasil pengetahuan mereka baik ke dalam bentuk tulisan ataupun ke dalam bentuk lainnya. Kemudian berdasarkan angket ini juga didapatkan data bahwa peserta didik sudah mampu mengaitkan antara materi yang dibelajarkan dengan pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya. Ini sesuai dengan teori Piaget di mana remaja SMA ini sudah bisa untuk berpikir fleksibel dan efektif serta mampu mengaitkan sesuatu hal yang didapatkan dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan sosio-emosional. Berdasarkan hasil angket peserta didik, didapatkan data bahwa seluruh peserta didik cenderung belajar jika memang ada motivasi dari dalam dirinya. Motivasinya ini muncul ketika peserta didik ini mendapatkan apresiasi, baik itu berupa pujian maupun reward. Guru juga berperan penting di sini untuk memunculkan motivasi dalam diri peserta didik sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru antara lain memberikan angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya, lalu dapat memberikan apresiasi juga karena berdasarkan hasil angket ini peserta didik lebih suka jika hasil kerja mereka itu diapresiasi. Kemudian memberikan media pembelajaran yang menarik dan penampilan guru juga harus bersemangat dan juga selalu tersenyum. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Berdasarkan angket peserta didik, didapatkan data bahwa peserta didik jarang ada yang melanggar peraturan karena mereka sudah mengetahui hukuman yang akan diberikan sangat merugikan mereka nantinya. Selanjutnya di sini peserta didik berdoa juga sebelum pembelajarannya, artinya peserta didik sudah menerapkan sila Pancasila khususnya pada sila pertama dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam pembelajaran kelompok, 10 peserta didik ini juga saling menghargai pendapat temannya dan juga saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Hal ini juga didukung dengan pengamatan guru secara langsung selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa. Berdasarkan hasil angket peserta didik, didapatkan data bahwa peserta didik memiliki perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan hal itu didukung juga dari cara mereka berkomunikasi dengan temannya ataupun dengan gurunya selama pembelajaran, serta dari cara mereka menyampaikan jawaban dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, cara penyampaian jawaban dalam bentuk lisan ini sudah dilakukan guru dalam tes kemampuan awal ataupun tes esai. Lalu di sini peserta didik juga memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap suatu kata. Jadi jika mereka menemukan satu kata baru, mereka ingin mencari tahu makna dari kata tersebut. Dan mereka juga tidak sungkan untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya kepada temannya atau gurunya jika memang ada bahasa yang mereka kurang pahami. Selanjutnya, kita dapat amati dari gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik dikelompokkan menjadi 3, yaitu gaya belajar visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, dan kinestetik atau gerak. Berdasarkan dari grafik ini, total jumlah nilai peserta didik dengan gaya belajar kinestetik adalah 36, total jumlah nilai pada peserta didik dengan gaya belajar auditori adalah 37, dan total jumlah nilai pada peserta didik dengan gaya belajar visual adalah 31. Jadi rata 10 peserta didik ini menyukai gaya belajar auditori. Dan mereka lebih suka mendengar penjelasan guru di depan kelas sehingga guru harus mampu menyampaikan atau berkomunikasi terkait materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Tentunya penjelasan ini harus dengan jelas dan juga tepat. Selain dari penjelasan guru, siswa juga dapat memahami dengan pemberian video animasi pembelajaran yang menarik. Tapi tentunya untuk memfasilitasi ketiga gaya belajar ini, kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar berbeda ya dengan minat belajar, karena pada motivasi, peserta didik harus ada dorongan tertentu untuk melakukan kegiatan itu. Dari dorongan tersebut, peserta didik akan mulai mempelajari hal tersebut dan apabila ia mulai menyukai hal tersebut, maka akan muncul minat belajar dalam dirinya. Berdasarkan hasil angket peserta didik, 10 peserta didik ini tetap mengikuti pembelajaran dengan baik hingga akhir, walaupun pembelajaran tersebut bukan merupakan keahlian atau pelajaran yang mereka sukai. Setelah guru mewawancarai peserta didik lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa mereka ingin banyak mempelajari hal-hal baru dari sekolah karena di rumah belum tentu mereka akan mendapatkan pengalaman sebanyak di sekolah. Lalu yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Berdasarkan hasil angket peserta didik, didapatkan informasi bahwa peserta didik tidak ada yang mengalami gangguan atau keterlambatan dalam perkembangan motoriknya. Pada bagian alat musik, ada beberapa peserta didik yang menjawab tidak setuju karena mereka memang tidak pernah dilatih sejak kecil untuk bermain alat musik. Namun, jika dilatih secara terus-menerus dan peserta didik memiliki minat dalam bermain musik, pastinya mereka akan bisa bermain alat musik. Untuk perkembangan motorik lainnya, seperti berjalan, berlari, ataupun menulis, mereka tidak mengalami kendala apapun.